Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dan solusi pemrograman dinamis probabilistik. Pada contoh kasus pemrograman dinamis probabilistik, akan diambil contoh kasus permasalahan produksi. Misalkan biaya produksi marginal untuk produk ini diperkirakan sebesar $100 per item, termasuk item yang rusak dan item yang berlebih tidak berharga atau worthless. Sebagai tambahan, biaya setup sebesar $300 itu harus dikeluarkan setiap kali proses produksi disiapkan untuk produk ini. Dan setup yang benar-benar baru dengan biaya yang sama dibutuhkan untuk setiap proses produksi berikutnya. Apabila proses produksi sebelumnya belum menghasilkan item bagus, pihak manufaktur mempunyai waktu untuk melaksanakan proses produksi tidak lebih dari 3 kali. Jika proses produksi ketiga belum juga menghasilkan item yang bagus, biaya yang harus ditanggung akibat pendapatan penjualan yang hilang serta penalti adalah $1.600. Kemudian tujuan pembuatan program ini adalah menentukan kebijakan terkait ukuran lot atau 1 ditambah reject allowance untuk jumlah proses produksi yang diperlukan dan meminimalisir total biaya ekspektasi bagi pihak manufaktur. Nah, solusinya eh, kita kita formulasikan pemrograman dinamis yang digunakan untuk produksi ini di mana tahap atau step itu N adalah tahapan produksi dengan N sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian variabel keputusan Sn itu menunjukkan ukuran lot produksi pada tahap N. Kemudian keadaan atau state Sn menunjukkan jumlah item yang masih dibutuhkan pada awal tahap N, bisa 1 atau 0. Di tahap pertama, N sama dengan 1. Keadaan awalnya adalah S1 sama dengan 1. Masih perlu item yang dapat diterima. Jika satu item yang dapat diterima telah diproduksi, keadaannya berubah menjadi Sn sama dengan 0, sehingga tidak ada produksi tambahan yang diperlukan. Karena tujuan dari permasalahan ini adalah mencari nilai minimum, maka dapat didefinisikan Fn dalam kurung Sn, Sn sebagai ekspektasi biaya untuk tahap N hingga 3. Kemudian fungsi nilai optimalnya dapat didefinisikan sebagai Fn bintang Sn sama dengan minimum minimum dari Fn Sn Sn dengan syarat Fn bintang 0 itu sama dengan 0. Dengan $100 sebagai satuan uang, kontribusi terhadap biaya dari tahap N adalah K Sn tambah Sn. Terlepas dari keadaan berikutnya, di mana KSN adalah fungsi dari Sn. Dengan KSN itu, eh, jika dia Sn sama dengan 0, maka bernilai 0. Jika dia Sn lebih dari 0, dia bakalan bernilai 3. Sesuai dengan permasalahan tadi. Sehingga untuk Sn sama dengan 1, persamaan dinamisnya menjadi Fn dalam kurung 1, Sn sama dengan K Sn tambah Sn tambah 1/2 pangkat Sn. Lalu dikalikan dengan F bintang N plus 1, 1. Ditambah dengan 1 dikurang setengah pangkat Sn, lalu dikalikan dengan F bintang N plus 1, 0. Karena F bintang N plus 1, 0 sama dengan 0, maka eh, hasil dari Fn 1 Sn sama dengan K Sn tambah Sn tambah setengah pangkat Sn dengan nilai awal F4 F4 bintang 1 sama dengan 16 yang merupakan biaya akhir jika tidak ada item yang dapat diterima yang diperoleh. Rekursi dinamisnya dapat dihitung untuk N dari 1 hingga 3. Konsekuensinya, hubungan rekursif untuk perhitungan pemrograman dinamis adalah Fn bintang 1 sama dengan mencari yang paling minimum dari K Sn plus Sn tambah setengah pangkat Sn untuk N sama dengan 1 hingga 3. Oke, selanjutnya penyelesaiannya perhitungan itu akan dilakukan menggunakan
hubungan rekursif dengan Microsoft Excel. Kemudian untuk N sama dengan 3, rumusnya itu F3 1, X3 sama dengan K X3 tambah X3 tambah setengah pangkat S pangkat 3. Sorry, ditambah setengah pangkat X3 dikali dengan F3 bintang. Maka F3 1, X3 sama dengan K X3 tambah X3 tambah 16 dikali dengan setengah pangkat X3. Kemudian untuk rumus N sama dengan 2, itu F2 1, X2 sama dengan KX2 tambah X2 tambah setengah pangkat X3 dikali dengan X3 bintang. Kemudian untuk N1 sama dengan F1 1, X1 sama dengan KX1 tambah X1 tambah setengah pangkat X1 dikali dengan F2 bintang. Nah, dari formulasi ini kemudian kita akan implementasikan pada Microsoft Excel. Eh, Oke, kita lanjut ke komputasi pada Microsoft Excel. Di sini kita akan mencarinya itu menggunakan metode backward, yaitu mencarinya itu mulai dari belakang hingga ke depan. Nah, di sini untuk N sama dengan 3, di sini kita memiliki soal, pada soal kan kita ingin produksi dan tidak ingin produksi, sehingga pada kolom A baris ke-15 dan 16 itu ada 0 dan 1, yang artinya 0 itu jika tidak diproduksi dan 1 itu jika diproduksi. Sehingga untuk eh, X3, eh, karena pada stat 0 itu 0, yang artinya tidak diproduksi, jadi kita mulai saja dari stat 1, stat 1,0. Di sini berdasarkan formulasi yang sudah kita dapatkan tadi, untuk formulasi pada Excel-nya, kita menggunakan rumus sama dengan if B14 atau X3-nya, X3-nya 0 pada kolom B, baris ke-14 di sini. eh, if B14 sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan 0, dan jika dia tidak sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan 3. Kemudian ditambah dengan X3. X3 di sini pada kolom B ini adalah 0, ditambah B14. Kemudian ditambah dengan 16 dikali setengah pangkat X3. Kemudian pada formulasi Excel-nya sendiri yaitu 16 dikali setengah pangkat B14. Dan hasil yang didapatkan adalah 16. Begitu juga pada kolom C baris ke-16. Formulasinya sama. Perbedaannya itu pada eh, perbedaannya itu pada ini. Yang sebelumnya itu karena kolomnya berada pada kolom B dan baris ke-14, X3-nya, maka kita menggunakan B14. Selanjutnya pada kolom C baris ke-16, karena kita di sini menggunakan F3 sama dengan 1, sehingga kita menggunakan F3-nya 1 atau pada kolom C baris ke-14. Untuk pengerjaannya juga sama, sehingga kita dapatkan F3 bintang S3 itu adalah 8. 8 ini dapatkan dari nilai minimum untuk S1 dan X3 dari 0 sampai 5. Dan ternyata nilai paling minimum eh, dari S3 1 dari S3 0 sampai 5 itu adalah 8 pada S3 bintang ke-3 dan juga ke-4. Sehingga untuk nilai
S3 bintang itu 3 atau 4. Kemudian untuk N sama dengan 2, sama seperti cara sebelumnya, hanya saja di sini formulasinya berbeda. Karena eh, eh, karena kondisi yang kita gunakan pada N2 ini sama seperti kondisi pada N3, yaitu 0 atau 1, sehingga untuk tet 0 itu eh, sehingga untuk tet 0 atau stat itu tidak diambil, maka hasilnya akan 0, dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita langsung saja ke S1 jika N2 itu diproduksi. Oke, di sini didapatkan hasil S21 F20 itu sama dengan 8 menggunakan formulasi yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk formulasi pada Excel-nya yaitu sama dengan if B20 sama dengan 0. Jika B20 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika B20 tidak sama dengan 0, maka hasilnya 3. Kemudian ditambahkan dengan B20 untuk X2 seperti formulasi. Kemudian ditambah dengan H16 dikali dengan setengah pangkat B20 seperti formulasi. Eh, Begitu juga untuk eh, X1, X2 1 sampai 5. Sehingga didapatkan F2 bintang itu adalah 7. Eh, itu adalah 7 yang didapatkan dari X2 bintang 2 atau 3. Kemudian untuk N sama dengan 1, kenapa di sini hanya satu kondisi? Karena pada permasalahan yang kita dapatkan itu, pada awal kita ingin memproduksi. Jika produksi tersebut tidak berhasil, maka kita akan lanjut ke produksi selanjutnya. Sehingga untuk N sama dengan 1 atau tahap awal itu harus kita ambil. Kemudian untuk nilai dari 1,0 atau stat 1 dengan X1 sama dengan 0, itu adalah 7. Itu adalah 7 berdasarkan formulasi yang sudah kita cari. Untuk formulasi pada Excel-nya, kita buat sama dengan if B26 sama dengan 0, jika dia B26 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika selainnya, maka hasilnya 3. Kemudian ditambah dengan B26, ditambah dengan H22, X1, pangkat B26. Begitu juga seterusnya. Sehingga pada F1 bintang didapatkan hasil yang terkecil yaitu 6,75. 6,75 itu berada pada X1 bintang untuk X1 bintang 2. Sehingga keputusan yang optimal adalah memproduksi 2 item pada tahap produksi pertama. Jika tidak ada item yang diterima pada tahap pertama, maka produksi dua atau item pada produksi kedua. Jika tetap tidak ada item yang dapat diterima pada produksi kedua, maka produksi 3 atau 4 item pada tahap ketiga. Sehingga total biaya yang diharapkan untuk keputusan ini adalah $100 dikali dengan 6,75, terus sama dengan $675. Oke, itu dia contoh kasus pada pemrograman dinamis deterministik dan pemrograman probabilistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.